Ditanya, lu dari mana bro? Sholat. Kata yang nanya ke temennya, wih gile sholat. Sholat dibilang gile nih 2018 loh. Saya seorang mahasiswa dan mencoba berhijrah dan istiqomah. Tapi saya dianggap aneh oleh teman saya dan sebagian keluarga. Bagaimana kiat untuk istiqomah, Ustaz? Oh iya, emang ini zaman orang yang berbuat baik itu dianggap aneh. Ya, saya suka sengaja mempraktekkan di hadapan masyarakat ini sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Ya, saya kalau umroh sampai di Mekah atau Madinah, itu saya sholat di qashar. Saya ikut imam 4 zuhur, kemudian saya tambah asar 2 rakaat. Kalau orang lihat, wih, Ustadz di qashar males banget kan? Males dibilang. Sunnah dibilang males. Ini zaman. Saya pernah ngajar di sebuah bank. Saat itu ini kisah nyata. Selesai sholat, ada orang celangak-celinguk. Anak muda 2 nih, ngeliatin masjid. Saya lagi pakai sepatu, saya tegur. Ada apa, akhi? Oh enggak pak, cari teman ini. Enggak lama temannya keluar dari masjid. Ditanya, lu dari mana bro? Sholat. Kata yang nanya ke temannya, wih gile sholat. Sholat dibilang gile nih 2018 loh. Masya Allah, ini zaman ini. Jadi kalau antum menegakkan sunnah di zaman yang seperti ini, kal qabid alal jamri kata Rasul. Kayak megang bara, betul. Antum masih muda, udah pakai jenggot. Dulu nggak pakai, anak gaul, tongkrongan. Hilang 2-3 tahun, balik ketemu teman lagi, udah berjanggut. Temennya bengong. Lu ngapain? Bingung. Kenapa? Itu akar gigi gimana? Keluar. Ya kalau ustadz-ustadz sekarang sih agak aman ya. Kami sejak tahun 2004-2005 mengajar. Dulu masuk ke instansi, itu pasti difoto kami dulu. Saya pengajar 54 instansi di Indonesia ini, dulu seperti itu. Masuk itu udah foto kanan, foto kiri, Masya Allah. Sampai yang foto sudah ikut kajian sekarang. Dia kalau bilang, saya kalau ingat saya moto, saya malu dulu saat itu. Jadi aneh-anehan. Saya pernah pakai motor ban pecah. Saya dorong itu motor. Nggak jauh ada tukang tambal ban itu orang Batak, silai lah. Istilah kita silai. Saya datang, Lai, tolong Lai. Ya, sambil ditambal, dia ngeliatin saya, mungkin saya berjenggot kali ya. Kenapa ente? Itu berapa lama itu bang? Wah kalau lama saya lupa lah ya berapa lama lah ya. Kenapa emang? Emang harus berjenggot bang? Ya orang laki harus berjenggot. Ente agamanya apa? Si Kristen. Yesus bewok. Saya bilang begitu. Urusan apa sama bewok? Iya sih cuma saya pantas nggak bang ya? Begini aja lah ya. Ente merenung sebentar coba. Ente bayangin singa. Tahu singa? Iya bang. Singa kan gondrong tuh. Kalau bawahnya dicukur cupu gak? Iya bang ya. Begitu saya bilang. Udah terusin dah. Tambal ban. Jadi ente ini harus pede ya. Islam ini asik. Jangan dibikin ruwet. Harus tegas ya. Jadi kalau enggak kita dikucilkan sama orang. Udah nggak apa-apa lah memang. Ini anak muda pakai jenggot dilipet takut nggak laku. Bagaimana? Ya Allah ya. Subhanallah, bangga dengan sunnah. Ulama semua berjanggut, betul? Kecuali ulama sekarang pada dicukur jenggotnya, betul? Takut kayak tusuk sate katanya. Ya, bahkan sampai saya kaget Hasyim Asy'ari jenggotnya dicukur, Masya Allah. Ajib betul, kenapa? Pimpinannya benci sama jenggot sekarang. Sampai segitunya. Sebutkan satu ulama yang tak berjenggot, sebutkan. Semua berjenggot. Kita punya ulama-ulama hebat dari Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, Teku Umar, Sultan Hasanuddin, Syekh Muhammad Toha dan lain sebagainya. Wallahi semua berjanggut karena mereka menegakkan sunnah. Wasus sawarib wafliha. Tipiskan kumis, panjangkan janggut.
Jangan takut dibilang aneh. Yang aneh yang gak menegakkan sunnah. Anda pakai pakaian yang syar'i dibilang aneh. Yang aneh yang gak paham syar'i. Ayo bangkit anak muda. Bangga dengan sunnah. Makanya sejarah dipelajari. Jangan keduluan masuk pahlawan-pahlawan superhero hayalan kufar itu. Saya pegel banget Pak. Anak sekarang ya itu lebih kenal yang namanya Robin Hood ketimbang Sa'ad bin Abi Waqqas. Betul? Mereka lebih kenal yang namanya Rambo 1-4. Rambo bohong. Yang nggak pernah kalah perang namanya Khalid bin Walid. Betul? Masya Allah. Anak sekarang jarang paham. Ini yang jago pedang bukan Zoro. Ali bin Abi Thalib, Hamzah menebas musuhnya langsung. Mereka nggak ada yang paham. Malah dimasukin dengan keanehan-keanehan. Bapaknya ngaji di pesantren, ibunya ngaji di pesantren, kakaknya di pesantren. Anak yang kecil pakai baju siluman kawa-kawa. Spiderman, betul. Siluman kampret, Batman. Heran, ada aja yang beli itu ya. Ini terjadi bukan tidak. Dulu siluman itu kabur sama orang Islam. Sekarang orang Islam mirip siluman. Masya Allah. Ini sudah tahu malaikat nggak masuk ke rumah yang ada patungnya. Ini orang tua di rumah, anak ada semua. Yang namanya dinosaurus, T-Rex, macam-macam ada itu. Itu kan patung Bu. Kenapa di rumah? Siapa yang beli? Ini hadiah. Nggak ngomong beli apa hadiah. Ada patung. Malaikat nggak masuk. Ini kita nih. Ya. Padahal yang kita butuhkan ini praktek dalam keimanan dan kebenaran kita. Makanya penting. Udah nggak usah takut dibilang aneh. Ya. Nih.